Yang ronda malam itu bukan manusia. Kalau kamu pernah dengar suara ronda di malam hari, kentungan dipukul, langkah kaki berkeliling, itu hal yang biasa. Tapi, bagaimana kalau suara ronda itu datang dari seseorang yang sudah meninggal 3 bulan yang lalu? Dan yang lebih mengerikan, bukan cuma satu orang yang melihatnya, tapi hampir satu kampung pernah mendengar suaranya. Di sebuah kampung kecil, ada seorang penjaga ronda yang sangat dikenal warga. Namanya Pak Darto. Dia orangnya ramah. Setiap malam selalu berkeliling kampung, membawa senter dan memukul kentungan di setiap pos. Warga merasa aman selama Pak Darto yang berjaga, karena dia hampir tidak pernah absen. Pada saat hujan, angin, bahkan saat dia sedang sakit, dia tetap meronda. Namun 3 bulan yang lalu, Pak Darto meninggal dunia karena sakit yang cukup lama. Sejak saat itu, ronda malam digantikan oleh warga lain secara bergiliran, dan semuanya kembali normal. Atau setidaknya mereka berpikir begitu. Suatu malam, seorang pemuda bernama Rizal mendapat giliran ronda. Aku berjaga sendirian di pos sekitar jam 1 malam. Suasana sangat sepi. Dan tiba-tiba aku mendengar sesuatu dari jarak kejauhan. Aku mengerinyit karena malam itu aku seharusnya sendirian yang ronda dan tidak ada siapa-siapa. Suara itu datang dari ujung jalan, pelan tapi sangat jelas. Aku berdiri, mencoba melihat ke arah suara, dan di kejauhan aku melihat sosok berjalan membawa senter. Langkahnya pelan, tepat seperti orang ronda. Aku merasa lega. Aku berpikir mungkin ada warga lain yang mau membantu dan menemaniku. Namun, saat sosok itu mendekat, aku mulai merasa aneh. Karena cara jalannya terlalu lambat, terlalu kaku, tidak natural. Dan saat senter sosok itu menyinari wajahku, aku langsung membeku. Itu bukannya Pak Darto. Padahal dia sudah meninggal 3 bulan lalu. Aku tidak bisa bergerak, hanya menatap, dan Pak Darto berjalan melewatiku tanpa melihat, tanpa menyapa sedikit pun. Namun saat melewati, aku mencium bau tanah basah dan sesuatu yang membusuk. Keesokan harinya,
aku menceritakan kejadian itu kepada warga. Namun, banyak yang dari mereka tidak percaya akan ceritaku. Sampai pada akhirnya, kejadian yang sama dialami orang lain. Satu persatu warga mulai mendengar kentongan di malam hari. Padahal tidak ada yang ronda. Beberapa bahkan melihatnya langsung. Pak Darto berjalan menyusuri gang dengan senter dan kentungan di tangannya. Namun, ada satu hal yang selalu sama. Dia tidak pernah melihat siapapun, seperti tidak menyadari dunia di sekitarnya. Sampai suatu malam, seorang warga nekat mengikutinya. Warga itu mengikuti dari belakang, pelan, tanpa suara. Pak Darto berjalan menuju ujung kampung, ke arah kebun kosong yang tidak berpenghuni. Dan di sana, dia berhenti. Lalu Pak Darto berdiri diam menghadap satu titik di tanah. Kemudian, perlahan dia memukul kentungan. Dan saat warga itu mendekat, dia melihat sesuatu di tanah itu. Tanahnya seperti baru digali dan ada bau menyengat. Keesokan harinya, warga menggali tempat itu. Dan mereka menemukan sesuatu yang mengerikan, sangat mengerikan. Sebuah jasad yang sudah membusuk. Ternyata, selama ini Pak Darto tidak meninggal karena sakit. Dia dibunuh. Jasadnya dikubur diam-diam di kebun itu. Sejak saat itu ditemukan, suara ronda berhenti. Tidak ada lagi kentungan di malam hari. Namun, beberapa warga masih mengaku kadang di malam tertentu mereka masih mendengar suara kentungan Pak Darto. Seolah-olah Pak Darto masih berjaga di kampung. Dan jika kamu suatu malam mendengar suara ronda, padahal tidak ada jadwal ronda, jangan pernah keluar untuk mengecek. Karena mungkin yang sedang berkeliling bukan lagi manusia. Kalau kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa subscribe ya. Karena masih banyak kisah horor nyata lainnya yang akan aku ceritakan kepada kalian sebelum tidur. Dan ingat, tidak semua yang terlihat benar-benar nyata. Dan sekarang, aku ada di kamarmu.